Selain kemacetan, cuaca ekstrim menjadi tantangan yang sering dihadapi pemudik di sepanjang jalur tol Trans Jawa. Di ruas tol Cikopo Palimanan misalnya, pada siang hari suhu bisa mencapai 33 derajat Celcius. Sedangkan pada malam hari biasanya turun hujan dengan suhu terendah mencapai 23 derajat Celcius. Untuk perkiraan cuaca pada hari ini, di mana pada tanggal 16 Maret 2026, di sini bisa kita amati memang cuaca cukup kering begitu, tidak ada potensi curah hujan yang signifikan, khususnya pada pagi hingga sore hari. Yang harus diperhatikan adalah potensi cuaca sedang hingga lebat itu akan terjadi di malam harinya. Cuaca ekstrim ini membuat pemudik harus sering beristirahat saat berkendara jarak jauh. Terlebih yang membawa anak kecil. Lumayan ada tantangan sih, ditambahin aku lagi bawa anak juga, otomatis setiap rest area kan kita harus turun nih. Otomatis sering ketemu terpapar sinar matahari gitu. Ya mengganggu sih, cuman triknya itu aja sahurnya dengan cukup. Yang penting utama sahur ya. Terus minumnya juga yang banyak aja cukup. Alhamdulillah lancar. Puasanya masih tetap. Pemudik diimbau untuk selalu mengecek perakiraan cuaca melalui kanal Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika yang tersedia. Atau bisa menanyakan langsung ke posko mobil cuaca respon cepat di sejumlah titik peristirahatan. Ya, hari ini cuacanya cukup panas, bahkan bisa dikategorikan sangat panas, dan untuk mengetahui untuk arus mudik dari Cipali ini sampai ke Surabaya, ini ada titik-titik cuaca ataupun fenomena cuaca apa saja. Sekarang saya sedang berada di posko cuaca BMKG yang ada di rest area kilometer 166 Cipali ini. Kita akan tanya langsung ke forecaster yang di sini untuk mengetahui informasi lebih detailnya. Selamat siang, Mas. Selamat siang. Siapa, Mas? Azwar. Mas, ini kalau misalnya aku mau mudik dari Jakarta nih sampai ke Surabaya, itu titik antisipasi cuaca yang bisa dilihat tuh di mana saja sih, Mas? Ya, baik, Mas bisa ke website BMKG, yaitu di signature.bmkg.dwt. Mas tinggal bisa lihat, tinggal pilih lokasi asalnya di mana. Misalkan di Jakarta, tinggal ketik Jakarta, kemudian ketik juga lokasi tujuannya yaitu di Surabaya. Nah, tinggal kita cari rute. Nanti akan keluar seperti ini, Mas. Rute perjalanan Mas dari Jakarta ke Surabaya. Titik-titik mana saja yang akan terjadi hujan itu ketahuan, Mas, di sini. Misalkan di sini dari Jakarta ke Surabaya umumnya itu cerah berawan untuk cuacanya. Namun terdapat hujan di wilayah Tuban. Estimasi itu waspada hujan ringan, Mas. Jadi ketahuan di wilayah Tuban terdapat hujan ringan untuk menuju ke Surabaya. Selain dehidrasi, paparan suhu tinggi dapat menimbulkan berbagai gejala kesehatan, antara lain pusing, kram otot, dan gangguan pada sistem kardiovaskular. Selain itu, suhu panas yang berlebihan juga berpotensi menyebabkan iritasi pada kulit. Oke, untuk resiko medis untuk pada saat cuaca ekstrim ya di mudik kali ini, itu yang pertama dehidrasi ya. Yang pertama dehidrasi, lalu yang kedua ada kelainan kulit ya. Jadi kalau untuk pencegahannya untuk dehidrasi ya kita harus kita harus cukup kebutuhan cairannya ya. Kebutuhan cairan harian kita harus cukup. Lalu jika terasa lelah ya pada saat bermudik bisa datang ke posko-posko kesehatan. Yang ketiga tadi untuk kelainan kulit ya. Jadi kelainan kulit bisa pakai tabir surya ya untuk menghindari kelainan kulit karena sengatan matahari. Jika kondisi badan kelelahan dan terindikasi mengalami sengatan panas atau heat stroke, segera berhenti di rest area terdekat untuk menghubungi posko kesehatan.
Ya, jika kepala sudah mulai terasa pusing, badan terasa sedikit lemas, dan juga terindikasi heat stroke, Anda bisa beristirahat di rest area terdekat, lebarkan pakaian dan juga gunakan pakaian yang nyaman. Apabila tidak berpuasa juga bisa minum untuk menambah hidrasi. Dan bila perlu, Anda juga bisa membawa kompres dingin untuk bisa meredakan panas secara cepat. Bisa ditempel di dahi, di leher, ataupun di ketiak bagian tubuh yang memiliki pembuluh darah yang cukup besar. Satrio Adi, Fajar Bolivia, Majalengka, Jawa Barat.